di kota Lok Sumawe, Aceh. Minggu pagi, warga Lok Sumawe Aceh dapat menyaksikan fenomena astronomi menarik, yakni berjajarnya 4 planet dalam satu garis lurus, atau disebut juga alignment geosentris. Peristiwa ini terlihat sejak pukul 4 pagi hingga terbitnya matahari. Menurut ahli ilmu falak, fenomena alam ini tidak akan memberikan dampak apapun pada bumi. Bahwa sesekali benda langit itu ada yang mirip, yang posisinya seperti itu, yang posisinya segaris. 4 planet yang sejajar tersebut ialah bulan sabit tua berada di posisi paling bawah, Venus di posisi kedua, sedangkan posisi ketiga tampak planet Mars yang sangat kecil, dan urutan keempat terdapat planet Jupiter yang meski jauh namun tetap berada pada satu garis lurus. Dari Lok Sumawe Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa, Gereja Sion di Palangkaraya, Kalimantan Tengah rusak parah diterjang angin ribut yang disertai hujan deras. Akibatnya bangunan gereja pun tidak dapat digunakan untuk ibadah kebaktian Minggu. Gereja Sion di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah rusak diterjang angin ribut dan hujan deras pada Sabtu malam. Saat terjadi angin kencang, jemaat yang sedang mengikuti kegiatan di gereja sempat lari menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Untuk sementara jemaah menggunakan bangunan lain yang berada di samping gereja untuk melaksanakan ibadah, karena gedung gereja yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi. Angin ribut yang menerjang kota Palangkaraya menumbangkan pohon-pohon besar dan juga sejumlah baliho permanen. Sejak kemarin malam hingga siang ini, aliran listrik di rumah-rumah warga terpantau masih padam. 3 jurnalis televisi di Lumajang, Jawa Timur kemarin diperiksa Polda Jatim sebagai saksi korban teror. Ketiga jurnalis ini melaporkan ancaman dari pihak yang tidak senang atas pemberitaan pembunuhan aktivis anti tambang Salim Kancil di Lumajang. Ketiga wartawan yang mendapat ancaman adalah wartawan TV One, Rohman dari Kompas TV, dan Aris dari JTV. Petugas Polda Jatim memeriksa ketiga jurnalis ini sebagai saksi korban ancaman teror. Ketiga jurnalis menerima pesan singkat yang berisi ancaman pembunuhan dengan menggunakan bom bondet jika terus memberitakan tentang tambang ilegal di Lumajang. Ketiga wartawan ini meminta agar Polda segera menangkap pelaku teror dan aktor intelektual penebar ancaman. Kasus tambang ilegal Lumajang sempat menjadi perhatian nasional karena konflik tambang ini diwarnai peristiwa pembunuhan sadis yang menewaskan aktivis anti tambang Salim Kancil. Harapannya dari kasus ini saya berharap mungkin aparat kepolisian bisa segera menangkap pelakunya karena ini sangat meresahkan bagi kami kaum jurnalis. Setiap hari kita selalu ada yang penting adalah keluarga saya juga lagi resah gitu. Teman yang sudah pada saya juga resah dengan adanya teror tersebut. Harap aparat kepolisian segera menangkap pelaku SMS teror ini. Partai Nasdem terus melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Di Karangasem, Bali, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan kader Nasdem untuk memberikan teladan sebagai solusi memperbaiki kerusakan bangsa. Pentas Seni Budaya Khas Bali menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Taman Sukasada di Karangasem atau di ujung timur Bali. Pada pemilu 2014 lalu, Partai Nasdem berhasil meraih 5 kursi DPRD Kabupaten Karangasem. Surya Paloh berkunjung ke bekas tetirahan keluarga kerajaan Karangasem ini untuk menghadiri temu kader dan konsolidasi Partai Nasdem se-Bali. Konsolidasi dan temu kader ini terkait Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota di Bali menyelenggarakan Pilkada serentak Desember mendatang. Partai Nasdem mengikuti seluruhnya dengan target memenangkan 100%. Lebih dari 10.000 kader dan simpatisan Partai Nasdem berkumpul di Taman Sukasada. Mereka antusias mengikuti prosesi detik demi detik. Sebagian massa lebih memilih duduk bersila di rumput agar bisa dekat dengan panggung.
Surya Paloh menyambut antusias massa dengan menyampaikan pesan kepada para calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem. Kembali saya menitipkan pesan dan harapan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Tetaplah ada ruang dan spirit di hati kalian. Apa yang kita sebutkan dengan istilah idealisme. Idealisme itu tidak boleh hilang dalam ruang hati kalian. Ada misi yang mulia yang kalian harus perankan dengan otoritas yang kalian miliki di wilayah kalian masing-masing. Berikan keteladanan kepada rakyat yang memilih. Katakan mereka tidak salah pilih. Karena perilaku kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian memang patut diancungin jempol oleh rakyatnya sendiri. Karena ketika kalian mendapatkan respek, kasih sayang, dukungan dari rakyat kalian, itu artinya kalian bisa mengembalikan dan turut memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi dalam kehidupan tatanan kebangsaan yang ada di negeri kita sendiri. Kembali ke realnya, ke jati dirinya Indonesia seutuhnya, seperti apa yang telah diletakkan oleh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Tugas kita mengembalikan pikiran-pikiran besar, ajaran besar dari pemimpin besar Bung Karno, dan itu tugas kader-kader Partai Nasdem. Berbangga hatilah kita, karena belum tentu satu abad lahir pemimpin besar seperti Bung Karno, belum tentu. Tetapi jangan berputus asa, mulailah dari diri kita sendiri untuk melahirkan suatu bibit-bibit kecil, calon-calon negarawan yang mungkin masih itik-itik, kecil-kecil, tapi satu ketika barangkali kalaupun kita tidak bisa melihatnya, mungkin anak cucu kita akan mendapatkan mereka menjadi negarawan-negarawan besar baru di negeri kita yang kita cintai ini. Ini tugas yang berkelanjutan. Ini yang saya katakan idealisme itu. Ini yang saya katakan idealisme itu. Dan itu yang harus kalian jalankan. Bukan berpikir mengembalikan utang budi kepada partai pengusung. Seperti Nasdem mengusung kalian merasa utang budi baik pada Nasdem. Tidak. Saya tidak munafik untuk menyatakan itu. Bukan itu yang diharapkan oleh Nasdem, saudaraku semuanya. Bukan itu. Pentas seni tek-tekan dengan instrumen utama kentongan yang terbuat dari bambu mengakhiri prosesi temu kader dan konsolidasi Partai Nasdem sebalik. Dari Karangasem, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, aktivitas erupsi anak Gunung Rinjani masih berlangsung. Ketinggian abu vulkanik masih berada di ketinggian 4.000 meter pagi ini. Sementara arah sebaran abu mengarah ke arah laut sehingga belum mengkhawatirkan bagi warga. Pusat Pemantauan Gunung Berapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur mencatat peningkatan intensitas semburan abu vulkanik masih belum turun sejak kemarin. Letusan terus berlangsung, rekaman tremor fluktuatif dengan amplitudo maksimal 44 mm, dominan 13 meter. Hingga pagi ini Gunung Barujari masih berstatus waspada level 2. Menurut Kepala Pos Pantau Gunung Rinjani, semburan abu vulkanik berada di radius 60 km dan belum mengkhawatirkan bagi warga karena semburan abu mengarah ke arah timur laut ke arah laut. Saat ini aliran lava atau gempa letusan masih menerus penyebaran abu ke arah timur, karena kalau abu ini kan bergantung dari arah angin. Kemudian angin dalam kecepatan lemah itu masih belum masuk ke perkampungan. Artinya sampai jam ini masih sebatas radius 6 km itu belum masuk ke perkampungan. Otoritas Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali memperpanjang penutupan bandara. Akibat penutupan ini, 33 penerbangan dibatalkan. Sejumlah calon penumpang yang gagal berangkat pada Sabtu sore memilih menginap di bandara hingga mendapatkan jadwal keberangkatan pasti. Otoritas Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali memperpanjang penutupan bandara mulai pukul 8 pagi hari ini
hingga Senin 9 November pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Keputusan diperpanjangnya penutupan bandara akibat semburan abu vulkanik yang mengarah ke selatan, sehingga dapat membahayakan keselamatan penerbangan ke semua tujuan dari Bandara Internasional Lombok. Sementara itu, puluhan calon penumpang yang gagal berangkat pada Sabtu sore memilih menginap di bandara hingga mendapat kepastian keberangkatan. Untuk itu, pihak bandara menyiapkan kebutuhan dan fasilitas calon penumpang selama menunggu di bandara. Kami buatan malam jam 11 di sini. Sekarang ya karena faktor alam ini. Rencananya saya nunggu sampai besok. Ya, walaupun besoknya pastinya belum juga. Rencananya mau nginep. Karena mau hingga di sini. Indonesia dan juga Perludem menggelar lomba aplikasi pelaksanaan pilkada serentak. Ajang ini dilakukan guna meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Ada 4 kategori dalam kompetisi ini, yaitu kategori umum, kategori female, kategori disabilitas, dan kategori digitalisasi formulir C1. 12 aplikasi terpilih akan diumumkan untuk melenggang ke tahap final pada sore ini. Targetnya, seluruh aplikasi dari 4 kategori tersebut akan di-launching pada 10 November mendatang sebagai cara untuk mensosialisasikan dan memantau berjalannya proses pelaksanaan pilkada. Melalui aplikasi pilkada ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi seluruh lapisan masyarakat untuk memantau pilkada. Kekhususan ya di sini, selain kategori umum yang dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda Indonesia ini, ada 3 kategori yang kita coba tekankan. Yang pertama adalah female, perempuan. Jadi itu kategori yang nanti lebih kepada bagaimana aplikasi-aplikasi itu dibuat khusus untuk perempuan ya, untuk aplikasi yang memang nanti menekankan misalnya soal calon perempuan atau memang bagaimana terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pasangan calon perempuan.